Apa layar saya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini ya, pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum yang kemarin, yaitu untuk membuat relasi tabel pada database PostgreSQL. Kemarin kan kita pakai ini ya, database toko sumber harga. Di sini ada beberapa tabel. Ada beberapa tabel yaitu barang, data login, data pembelian, data penjualan, harga, pegawai, pemasok, pembelian, penjualan. Nah, di sini ada sedikit ralat yang harus saya sampaikan dulu. Jadi nanti sebelum melakukan relasi database, tolong diralat dulu pada tabelnya ya. Pertama ini, pada tabel harga, dicatat ya perubahannya yang mana saja. Nih, pada tabel harga ditambah harga nominal di antara kolom harga tanggal dan harga last update. Tadinya kan dia ada 5 buah kolom, harga ID, barang ID, harga tanggal, harga last update, harga is delete. Kita tambahkan harga nominal ini ya Pak, menjadi kolom yang keempat setelah harga tanggal. Tipe datanya integer, panjangnya tidak perlu di-set, kemudian di-set sebagai not null. Oke, kira-kira paham? Iya, paham. Ya, paham ya. Nanti kalau mau menambahkan ini, field baru, dihapus dulu yang paling bawah. Jadi nanti dihapus, ini harga last update sama harga is delete dihapus dulu, terus dibuat lagi 3 buah kolom ini yang baru. Ini ya, pakai coba nanti pada tabelnya di klik kanan, klik properties, nanti keluar jendela properties seperti ini. Udah paham? Paham. Iya, Bu. Paham. Oke. Kemudian pada tabel detail pembelian dan detail penjualan, kemarin saya juga ada sedikit kesalahan ya. Karena ternyata di PG admin ini tidak bisa membuat lebih dari satu primary key pada satu tabel. Kemarin kan kalau di susunan tabelnya itu primary key-nya 2 ya, di detail pembelian sama detail penjualan. Nih, kemarin ini pembelian ID dan barang ID ini kita set sebagai primary key. Sebetulnya secara teori harusnya bisa, karena primary key itu adalah sebuah field yang bersifat unik atau kumpulan field. Jadi bisa lebih dari field sebetulnya, lebih dari satu field. Akan tetapi pada Postgre ternyata kita tidak bisa mengeset lebih dari satu primary key pada satu tabel. Jadi harus kita buat primary key yang baru, yaitu detail pembelian ID ini. Tolong nanti cara update-nya seperti tadi juga ya, ditambahkan kolom detail pembelian ID di awal tabel, pada tabel detail pembelian. Tolong buat juga nanti pada tabel detail penjualan ya. Gimana, paham? Berarti kalau di detail penjualannya nanti data penjualan ID gitu. Ya, date penjualan underscore ID. Data type-nya integer saja. Detail pembelian ID maupun detail penjualan ID, data type-nya integer ya. Iya. Dan jangan lupa di-set sebagai primary key. Nih, di-set sebagai primary key. Itu berarti ditaruh di awal ya Bu ya? Apa? Yang date pembelian itu di atas Ya, berarti. tersendiri. Oh iya Bu. Terus maaf, sebelum Anda nanti membuat ini ya, membuat detail pembelian ID ini, primary key-nya harus dihapus dulu. Di sini pada detail pembelian contohnya ya, kita double klik, pada constraint ini biasanya muncul constraint-nya apa? Primary key-nya. Primary key-nya dihapus dulu, baru Anda buat primary key yang baru, gitu ya. Iya. Oke, jadi langkah-langkahnya menghapus primary key, terus membuka ini properties, kita buka kolom, baru ditambahkan detail pembelian dengan cara yang tadi. Di-set sebagai primary key. Oke, cukup jelas? Kalau misalnya langsung dihapus Bu semuanya Bu, buat yang baru tuh Bu. Oh, tabelnya bikin baru boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya lebih praktis diganti aja. Iya. Oke. Oke, kira-kira paham ya?
Nah, untuk membuat relasi sekarang, bagaimana cara kita membuat relasi, kan gitu. Kalau kita buka ini tadi tabel detail pembelian contohnya. Pada setiap tabel ada primary key, seperti tadi dijelaskan ya, ada primary key. Di sini primary key-nya adalah detail pembelian ID. Kemudian ada juga tabel yang memiliki foreign key. Contohnya pada tabel ini yang mana foreign key-nya? Foreign key adalah field atau kolom yang berasal dari tabel lain. Yang mana itu kira-kira? Barang ID. Barang ID sama Pembelian. pembelian ID, karena pembelian ID berasal dari tabel pembelian dan barang ID berasal dari tabel barang ya. Nah, ini nanti akan menjadi foreign key kita. Yes, kita sudah tahu ya, berarti foreign key pertama nanti pembelian ID, foreign key kedua barang ID. Sekarang bagaimana cara membuat foreign key-nya? Nah, ini pada detail pembelian ya, dibuka, di double klik, kita pada constraint klik kanan, create foreign key. Setelah itu kita buat foreign key-nya. Tadi apa? Tabel pembelian ya yang pertama. Jadi kita beri nama saja. Nih. DFK yang menghubungkan tabel pembelian dengan tabel detail gitu misalnya. Kemudian kita klik kolom. Nah, di sini kita set mana yang menjadi kolom dari foreign key apa tadi? Foreign key-nya ada pada Pembelian. pembelian ID kan. Nah, Pembelian. kemudian references pembelian ID ini berasal dari tabel apa? Tabel pembelian gitu ya. Kemudian di tabel pembelian itu mana yang menjadi referensi? Dia adalah primary key dari tabel pembelian, yaitu di sini pembelian ID. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik tanda plus di sebelah atas, seperti ini. Terus ini bisa ditambahkan lagi ya kalau ada lebih dari satu foreign key, tapi di sini saya contohkan satu dulu, kemudian kita klik save, seperti ini. Nah, jadi nanti kita punya dua constraint di sini. Yang tadi yang pertama karena kita membuat primary key, kita punya detail pembelian key, kemudian kita punya FK pembelian detail yang barusan kita buat. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Oh, itu fungsinya apa, Bu? Apa? Yang tadi tuh, yang Membuat foreign key. foreign key. Nah, dia fungsinya untuk membuat relasi, karena tabel kita kan tabel relasional ya. Antar tabel itu terrelasi, seperti tadi. Jadi ada sebagian dari field dari suatu tabel yang ada di tabel lain, yang disebut dengan foreign key tadi. Gitu. Jadi nanti kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ERD-nya seperti ini, nah dia saling terhubung. Ya, kelihatan ya, jadi tabel-tabel itu saling terhubung seperti ini. Ini berkaitan dengan ini ya, nanti sebetulnya ini penjelasan yang lebih lengkap harusnya di mata kuliah teori, dia tentang normalisasi. Jadi kenapa tabel-tabel ini harus saling terhubung gitu. Karena kan ini, kalau kita lihat misalnya, nih tabel pegawai, data pegawai itu akan ada pada tabel penjualan, kan gitu. Karena penjualan membutuhkan ini siapa sih kasirnya yang waktu itu melayani penjualan gitu kan. Nih, pada tabel penjualan ternyata tabel penjualan. Nih, pada tabel penjualan ternyata ada pegawai. Supaya pegawai ini tidak kita ketik terus-menerus yang menyebabkan redundansi, yang kita tulis hanyalah primary key-nya saja dari pegawai. Itulah yang disebut dengan relasi. Akhirnya kita meskipun hanya tulis key-nya atau primary key-nya, kita mengetahui bahwa dia berasal dari pegawai, rekod yang mana gitu. Misalnya nomor 1 ya rekod nomor 1, nomor 2 rekod nomor 2 seperti itu. Nih ya, kalau mau lihat ERD-nya tadi klik kanan generate ERD. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Insya Allah belum. Belum ya. Kalau sudah paham, silakan dilanjutkan untuk melaksanakan praktikum. Jangan lupa nanti dibuat dalam bentuk laporan dan dikumpulkan seperti biasa pada e-learning. Nanti saya buatkan tempat ya, itu belum ada tempatnya di e-learning. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung di grup saja. Ada Aslab yang akan membantu praktikum hari ini.
Oke. Baik, Bu. Ya, sama seperti kemarin, penamaannya ada pada modul, sudah saya tulis pada modul. Ya sudah, paham? Oke ya, silakan Paham, Bu. dilanjut. Oke, silakan dilanjutkan praktikumnya kalau begitu. Ada yang baru datang yang belum absen siapa? Saya Bu, Nama? Agzatri Saya Ananda. ya. Oh iya. Oke, kalau gitu silakan lanjutkan praktikumnya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ternuan, Bu.